Halo semuanya, Bapak Ibu, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan sahabat Anda di sini, Scott orang Indonesia. Dan kali ini kita akan meneruskan apa yang telah dimulai oleh Ustadz Muhammad Ali, atau lebih dikenal sebagai Ustadz Menachem Ali ya. Karena di dalam beberapa waktu yang lalu saya menonton video mereka. Ini saya akan tampilkan video mereka tentang kisah tragis Yesus ya. Itu yang mereka beri judul. Jadi mereka beri judul video mereka itu kisah tragis Yesus. Nah, kenapa ini menarik Bapak Ibu? Karena seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa saya menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Menachem Ali ini, dia mencoba untuk memelintir sejarah, memelintir maksud dari teks itu sendiri. Ya, dengan cara apa sebetulnya? Dengan cara mengelabui publik ya. Padahal itu teks itu sudah jelas-jelas sebetulnya bahwa memang tentang kematian Yesus itu tidak ada bantahan ya. Justru itu bukti-bukti banyak yang menyatakan bahwa Yesus memang disalib. Nah, tetapi Menachem Ali mencoba untuk memelintir itu. Dia mengatakan bahwa Yahudi itu tidak percaya bahwa yang mereka salibkan itu Al-Masih. Ya memang iya, tetapi kan tidak ada hubungannya untuk membuktikan klaim Al-Quran yang mengatakan bahwa, atau setidaknya klaim Muhammad yang mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan, kira-kira gitu ya. Sekalipun mereka mencoba untuk melakukan pembelaan, kemarin mereka melakukan pembelaan, katanya kan belum tentu Yesus itu yang dibicarakan, itu kan Isa Al-Masih gitu. Nah, itu kan pembelaan konyol lah itu menurutku. Nah, kali ini kita akan teruskan ya. Kita akan teruskan untuk melihat, membandingkan secara apple to apple langsung ya. Sebetulnya karena di video mereka beberapa waktu yang lalu mereka memberi judul video mereka itu kisah tragis Yesus ya. Nah, tentu sajalah mereka menganggap bahwa penyaliban Yesus itu sebuah kisah tragis. Ya, silakan saja menyebutnya demikian. Tetapi bagi orang Kristen, tanpa penyaliban tidak ada kematian. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Nah, menariknya adalah bahwa Yesus bukan hanya sekedar disalib dan mati. Nah, Yesus bangkit gitu. Itu yang menariknya. Yesus bangkit. Sekalipun memang kalau kita perhatikan misalnya ahli perjanjian baru lah, ahli perjanjian baru kebanggaannya Muslim kan si Bart Ehrman ya. Bart Ehrman tidak percaya bahwa ada kebangkitan ya. Nah, tetapi justru ada banyak juga sejarawan yang lain mengatakan, atau setidaknya dari apologet Kristen setelah membuktikan bahwa memang benar-benar Yesus itu bangkit. Dan secara tegas sebetulnya ya, terlepas dari situ, secara tegas sebetulnya bahwa kitab suci sendiri atau Alkitab itu sendiri mengkonfirmasi bahwa Yesus telah bangkit. Nah, kali ini kita akan melihat seperti apa kematian Muhammad ya. Yang mana sebetulnya, biar nanti para pendengar yang menilai bagi dirinya sendiri, sebetulnya yang mati terhormat ini siapa sebetulnya. Ya. Nah, kalau kisah Yesus kita sudah tahu bahwa Yesus meninggal itu untuk menebus dosa yang percaya kepadanya. Ya. Dia mati bukan untuk dirinya sendiri, gitu ya. Yesus bukan mati untuk dirinya sendiri. Ini harus dicatat dulu. Ini harus dicatat dan harus dipahami oleh polemikus Muslim di luar sana. Ya, sekali lagi, Yesus bukan mati untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk menebus dosa manusia. Ya, terlepas kamu itu Muslim atau bukan, kamu Kristen atau bukan. Tetapi awalnya Yesus dulu itu mati untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen gitu ya. Cuma kan banyak yang non-Kristen yang nggak percaya, ya sudah nggak apa-apa. Itu kan urusan lo. Nah, tetapi pada dasarnya kematian Yesus itu bukan untuk keegoisan dirinya. Bagaimana dengan Muhammad? Ya, bagaimana dengan Muhammad? Nah, kali ini kita akan melihat nanti beberapa kisah hadis. Kita akan melihat seperti apa sih kematian Muhammad dan mengapa dia mati. Ya, apakah kematiannya ini terhormat atau tidak ya? Dan apa yang kita akan lihat ini bukan karangan orang Kristen. Bukan karangan orang Kristen, bukan karang-karangannya Scott, bukan karang-karangannya orang orang Hindu, Buddha atau ateis, bukan.
kita akan membacanya langsung dari sumber tulisan-tulisan atau sumber-sumber Islam itu sendiri. Dari mana? Ya sudah pastilah dari hadis-hadis, juga dari kitab tertua, dari sirah tertua Muhammad. Ya, kitab apa? Kitab sirah tertua, yaitu kitab kitab Al-Maghazi. Oke, memang ada kitab yang lain ya, namanya Sirah Nabawiyah. Nah, kitab Al-Maghazi ini adalah diklaim juga sebagai salah satu kitab sirah yang lebih lengkap sebetulnya, lebih terperinci ya, lebih terperinci. Cuma banyak yang menolaknya. Kenapa? Karena itu ada dalam tulisan-tulisan itu Muhammad dilaporkan perbuatan-perbuatannya itu sepertinya banyak orang tidak terima apa yang telah dilaporkan di dalam kitab Al-Maghazi ini. Nah, salah satunya ini kita akan melihat ya bagaimana kisah hidup ya, kisah akhir atau kisah tragis Muhammad ya di akhir hidupnya yang menurut hadis dulu. Kita akan lihat beberapa hadis. Nah, ini akan saya tampilin. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, Bapak Ibu, oke. Nah, pertama dulu, mari kita lihat dulu kisahnya sepenggal. Karena kisahnya ini kan sepenggal ada di dalam hadis ya. Ada hadis-hadis ini kan mereka kasih nomor-nomor. Nah, kalau di sini kita akan membaca dari Sahih Bukhari dulu. Oke. Nah, sebetulnya kalau di dalam aplikasi ini, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini sangat bagus sekali sebetulnya ya. Nah, ini bagus sekali nama aplikasinya itu Hadissoft ya. Ini bagus sekali. Nah, ini kalau kita mulai dari pertama dulu ya. Kalau kita mulai dari sini Bapak Ibu, kita bisa baca dari Sahih Bukhari. Nah, perhatikan ini Sahih coy. Oke, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 2424 dikatakan telah menceritakan kepada kami bla 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 bla, menceritakan pada kami Subah dari Hisam bin Zaid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ya ada seorang wanita Yahudi yang datang menemui Nabi ya dengan membawa seekor kambing yang telah diracun, lalu beliau memakannya. Kemudian wanita itu diringkus dengan bukti daging tersebut dan dikatakan, tidak sebaiknyakah kita bunuh saja? Ya, beliau menjawab, jangan. Sejak itu aku senantiasa melihat bekas racun itu pada anak lidah Rasulullah. Nah, ini sepenggal kisah ini kita bisa melihat bahwa ternyata kematian Muhammad ini bukannya mau membela anak buahnya, tetapi gara-gara diracun. Ini artinya kan gara-gara makan. Gara-gara makan coy. Gara-gara lidah rupanya, gara-gara kerongkongan. Nggak ada lagi cara kematian yang lebih terhormat gitu ya. Saya dulu pernah ada kawan ya. Jadi kawan ini dibilang, waduh, sepertinya kalau meninggal ditabrak pesawat katanya lebih terhormat ya daripada ditabrak becak katanya kan. Nah, saya nggak setuju. Bagi saya ya kematian gitu ya. Tetapi kisah ini adalah kisah sesuatu yang kalau kita berbandingkan dengan kematian Yesus mati untuk orang lain gitu. Ini Muhammad kena racun gara-gara dia makan. Coba. Apa nggak ada cara lain lagi? Cara kematian yang lain selain makan racun gitu loh. Nggak ada lagi. Apa tidak sanggup lagi Allah SWT menjaga Muhammad ini sehingga dia harus mati karena racun? Nah, banyak polemikus muslim di luar sana mereka mengatakan, oh tidak, Muhammad itu tidak mati gara-gara racun. Ya, itu setelah dia makan racun, sekitar 3 tahun setelah itu baru dia meninggal. Nah, itu artinya bukan racun itu yang membuat dia meninggal. Nah, itu banyak pembelaan-pembelaan yang dilakukan. Tetapi hadis mencatat bahwa racun yang dia makan di Khaybar itulah yang mengantar dia kepada akhir hidupnya. Itu sumber Islam, bukan karangan orang lain. Oke? Bukan karangan orang lain. Nah, ini baru satu hadis. Kita lihat hadis yang lain ya. Ini kalau misalnya kita lihat dalam Sahih Bukhari. Ini banyak sekali hadis ini. Saya menemukan ada, tadi saya kasih kata kuncinya racun di dalam lalu muncullah sekitar 51 hadis ya. Nah, itu artinya kan ada 51 hadis menceritakan kisah ini. Begitu pentingnya kematian Muhammad gara-gara diracun, coba. Ya.
Ini saya kurang tahu, ini kisah tragis benaran atau gimana ini? Nah, ini biar nanti Bapak Ibu yang menjawabnya sendiri, kan gitu ya. Oke, ini dari... Nah, terima kasih sudah bergabung ya bersama saya juga Bapak Ibu. Saya melihat ada banyak orang juga yang mau mendengarkan. Nah, kita lanjut dulu ya. Saya berharap teman-teman muslim mendengarkan ini. Nah, makanya saya kasih judul sebetulnya adalah ini untuk pengingat. Untuk pengingat kepada Menachem Ali dan kronik-kronik Rahamualaf yang suka sekali sebetulnya membahas kekristenan, tetapi mereka tidak melihat ke dalamnya. Lihat ini apa yang terjadi sekarang. Ya, kalau di dalam kekristenan, orang Kristen bangga tentang Tuhannya. Orang Kristen bangga dengan Yesus yang membela umatnya, yang mau mengorbankan diri. Dan Yesus juga mengatakan demikian. Dia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia, gitu. Kalau Muhammad, memangnya kematian dia makan racun itu untuk membela pengikutnya. Gak tahu lah apa yang dibelanya. Mungkin rasa laparnya dulu waktu dibelanya di situ. Saya kurang tahu. Biar muslim yang menjawab itu. Silakan dong. Silakan cari tahu apa yang dibela. Atau moral apa sebetulnya, atau kisah apa sebetulnya yang bisa ditarik, atau nilai value dari kisah Muhammad mati diracun itu sebetulnya nilainya bagi moralitas kemanusiaan atau nilai-nilai kehidupan yang bisa ditarik dari situ apa gitu. Silakan Menachem Ali membeberkannya. Tentu saya sudah membaca beberapa pembelaan muslim mereka mengatakan itu kan Muhammad kan manusia jadi bisa saja dia diracun. Kalau banyak hal yang terjadi hanya gara-gara Muhammad bilang itu manusia. Coba ya perhatikan ya. Muhammad pernah ditarik dikasih ayat-ayat setan itu kalau kita perhatikan ada satu ayat atau setidaknya di dalam surah diceritakan bahwa Allah SWT membersihkan melalui Jibril ya, membersihkan atau memurnikan Muhammad, memurnikan firman-firman yang dikeluarkan oleh Muhammad itu. Ya, karena ternyata ada suatu ketika ketika Muhammad itu menyampaikan sesuatu, ya ini berhubungan dengan peristiwa al-alat al-usa itu ya. Lalu datang si Jibril setelah Muhammad mengatakannya, lalu datang si Jibril untuk memurnikan itu, dibatalkanlah ayat itu kan. Nah, itu artinya kan ada suatu ketika Muhammad pernah dikasih firman oleh setan atau iblis lah katakan begitu. Itu satu, ya kan? Terus pernah juga misalnya apa lagi ya? Kalau kita perhatikan, pernah juga misalnya Muhammad kena sihir misalnya. Kena sihir, lalu apa pembelaan muslim? Kan Muhammad itu seorang manusia, wajar saja, ya kan? Oke, ini yang kedua ya, pernah dia kena sihir sampai pun Aisyah juga istrinya melaporkan bahwa Muhammad sering menghayal ya, berhalusinasi sedang melakukan sesuatu bersama istrinya. Padahal enggak coy. Bayang-bayangin aja diri sendiri gitu. Nah, itu yang kedua. Ini yang terakhir ini minimal ini yang masih saya ingat lah yang masih melekat di dalam pikiran saya juga sampai sekarang. Setidaknya 3 hal ini. Kalau terus-terus pembelaan polemikus muslim mengatakan, kan Muhammad kan manusia biasa. Waduh, ini juga dia mati gara-gara keracunan. Diracun orang coy. Kalau dia kena racun misalnya gini deh ya. Ada orang mungkin meninggal gara-gara makan racun, tapi dia makan racun gara-gara tidak sengaja gitu ya. Dia tidak tahu atau misalnya bukan karena dilakukan oleh orang-orang yang sengaja melakukan itu gitu. Mungkin ya tertelan sama dia lah gitu ya. Tidak ada yang merencanakan, tidak ada oknum yang terlibat di dalam dia teracuni misalnya gitu ya. Berbeda dengan kisah Muhammad, ada orang-orang di balik yang merencanakan untuk memberi dia racun gitu. Dan yang melakukan itu adalah seorang perempuan namanya Zainab bin Harits gitu. Perempuan coy. Memang perempuan ini ngeri coy.
Ngeri. Hati-hati, pokoknya hati-hati kalian. Oke? Nah, kita lanjut. Ini dibilang di sini, orang-orang Yahudi datang menemui Nabi, ya. Lalu mereka mengucapkan Assalamualaikum, ya. Apa ini? Mengucapkan Asamu alaika. Wah, kecelakaan atau racun buatmu, katanya. Wah, terus maka Aisyah melaknat mereka. Beliau bertanya, kenapa kamu berbuat begitu? Aku jawab, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Beliau menjawab, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku kepada mereka, Waalaikum, namun juga buat kalian, gitu ya. Nah, jadi rupanya Aisyah di sini kalau kita baca kisah ini, rupanya Aisyah tidak terima ya ketika suaminya diejek-ejek oleh orang Yahudi, bilang, udah kena racun lu, gitu ya. Udah kena racun lu. Dibilang di sini, Asamu alaika, katanya gitu. Udah kena racun lu. Gitu ya, kira-kira gitulah ya. Terus karena diejek-ejek, Muhammad bilang, udahlah. Kan saya jawab sudah waalaikum, biar juga untuk mereka. Padahal Muhammad yang kena racun, coy. Nah, Aisyah mungkin dia nggak tahan suaminya dikata-katai, kan kira-kira gitu. Nah, kalau kita lihat hadis yang lain kan, ini misalnya di dalam ini masih Sahih Bukhari lagi. Ini sahih ini semua. Ini sahih ini semua. Ini sahih. Nah, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf bla 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 bla, ya kan? Ketika Khaybar, ini di Khaybar ini perang Khaybar. Jadi perhatikan ini lokasinya. Jadi lokasinya ini di Khaybar, dilakukan oleh perempuan Yahudi namanya Zainab bin Harits. Kemudian di sana Muhammad memakan daging yang disuguhkan oleh perempuan Yahudi ini. Lalu terjadilah ya kan, tragislah hidup Muhammad, dia menderita kesakitan sampai 3 tahun sampai dia menemui ajalnya kan, kira-kira gitu ya. Nah, Nabi diberi hadiah seekor kambing yang di dalamnya ditaruh racun, coy. Nah, terus maka Nabi berkata, kumpulkanlah di hadapanku orang yang ada di sini dari kalangan Yahudi. Maka mereka berkumpul di hadapan beliau, lalu berkata, aku bertanya satu hal kepada kalian, apakah kalian akan membenarkan aku tentang suatu masalah? Mereka menjawab, yes. Nabi bertanya kepada mereka, siapa siapa orang tua kalian? Mereka menjawab, si fulan. Ya, beliau berkata, kalian berdusta, yang sebenarnya orang tua kalian adalah si fulani. Gitu. Mereka berkata, Anda benar. Lalu beliau bertanya, apakah kalian yang akan membenarkan aku tentang suatu masalah yang aku tanyakan? Mereka menjawab, wahai Abu Al-Qasim. Dia itu kan punya nama lain ya, Abu Al-Qasim ya kan. Seandainya kami berdusta, Anda pasti mengetahui kedustaan kami, sebagaimana Anda mengetahui orang tua kami. Beliau bertanya, siapakah yang menjadi penduduk neraka? Mereka menjawab, bla 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 bla, ya kan? Lalu ada pertanyaan mengenai racun. Terus beliau bertanya, apakah kalian telah memasukkan racun ke dalam kambing ini? Mereka menjawab, yes. Beliau bertanya, apa yang mendorong kalian melakukan begitu? Mereka menjawab, kami hanya ingin menguji seandainya Anda berdusta mengaku sebagai nabi, kami dapat beristirahat dari Anda. Dan seandainya Anda benar seorang nabi, maka racun itu tidak akan dapat mendatangkan bahaya bagi Anda. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena sejak Muhammad makan racun itu, dia terus-terus kesakitan sampai dia meninggal. Menarik. Ya kan? Menarik ini. Jadi sekali lagi, di mana sebenarnya ya, siapa sebetulnya ya yang meninggal secara terhormat? Ya, Yesus meninggal untuk membela umatnya dari dosa-dosa mereka sebagai kurban. Penebusan. Muhammad meninggal gara-gara makan racun, coy, diracun orang. Kau ingat itu Muhammad Najem Ali, kau ingat itu Grah Mu'alaf, Dondi Tan, yang siapapun Anda di sana polemikus Muslim. Berhentilah ya menggerogoti iman orang lain. Berhentilah mencari-cari masalah ya. Berhenti. Ini akan menjadi bumerang bagi kalian sendiri. Nah, ini masih 3 hadis. Ini ada 51 hadis yang membahas itu, Bapak Ibu. 51 hadis, begitu pentingnya. Coba kita lihat. Sebetulnya, ada satu yang belum saya tangkap, yang belum saya sampaikan di sini, atau belum kita temukan. Ya. Ada satu hal yang penting. Ya, bagaimana dan mengapa, ya kalau di sini kan dikatakan di sini, motifnya orang-orang itu melakukan kan, motifnya orang-orang itu meracuni Muhammad itu karena mereka mau menguji Nabi. Tetapi apakah
murni motif itu yang melatar belakangi ya Zainab binti Haris bin Haris ini untuk meracuni Muhammad? Hah? Apakah ini murni satu-satunya alasan? Oh tidak. Nanti kita akan lihat itu di dalam kitab Al-Maghazi itu. Nah, sebelum kita ke sana, kita lihat dulu hadis-hadis ini gitu ya. Supaya muslim-muslim di luar sana, terutama polemikus muslim, ya baca ini dulu dong. Ya, renungkan ini dulu dong. Daripada kamu melakukan usaha menjaring angin. Nah, kan narasi orang Gerah Mu'alaf dan termasuk Menachem Ali kan mereka mencoba mengatakan, oh lihatlah Yahudi dan Islam itu satu rumpun, Kristen beda sendiri. Nah ini yang narasi yang sedang mereka bangun. Ya, tapi itu tidak akan berhasil. Itu tidak akan berhasil. Kenapa? Kekristenan atau Kristen, ya, Kristen sendiri itu mengadopsi, percaya bulat-bulat pada kitab Ibrani atau kitabnya orang Yahudi. Kita menerima itu 100%. Kita hanya berbeda penafsiran. Dan salah satu yang berbeda itu ya tentang penafsiran siapakah itu Al-Masih. Itu saja. Lalu kamu mengklaim bahwa kekristenan itu lain sendiri. Lalu kamu mau menyamakan, oh kami Yahudi itu dengan Islam itu sama loh. Aduh, mimpi kali ya. Mimpi kali ya. Hah? Nah, terus ini yang terjadi ya ketika menghabiskan waktu untuk membahas ini yang terjadi. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini juga sebetulnya Menachem Ali membantu kita untuk mengabarkan, untuk membongkar sebetulnya apa yang terjadi dengan Muhammad ya. Dan ini juga supaya bagi muslim di luar sana dia berpikir ya, alasan dia sebenarnya mempercayai Muhammad ini sebagai nabi apa? Kan gitu ya. Jadi biar nanti muslim di luar sana berpikir sejenak. Oke? Nah, kita lanjut, ini ada di dalam Sahih Bukhari juga. Ini di dalam Sahih Bukhari 2025 dikatakan, telah menceritakan kepada kami bla 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 bla. Hasim berkata telah merawat bla bla. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir. Nah, lucunya Muhammad bilang kalau makan 7 butir ya, 7 butir kurma katanya, bisa menawar racun coba. Kenapa lah nggak kau makan 700 butir kurma itu Muhammad? Kenapa? Kau bilang sama orang, kau makan 7 butir kurma katanya, kau makan 7 butir kurma ajwa, bisa terhindar kau dari racun dan sihir. Lah, tapi dirimu sendiri kena racun dan sihir. Gimana ini? Ini orang... Cobalah, muslim, ayolah. Mikir dulu. Ayo, mikir dulu. Oke? Mikir dulu. Ya, misalnya saya bilang ya, ini saya misalnya orang ya, saya bilang sama Kenji, silakan makan 7 butir kurma setiap hari ya, supaya kamu tidak kena racun dan sihir. Ya kan? Nah, ada dua kemungkinan di sini. Ya. Karena kenapa? Ada dua kemungkinan ketika saya rupanya yang kena racun dan sihir. Pertama, saya berbohong. Atau yang kedua, saya tidak makan 7 butir kurma gitu. Nah, sepertinya ya, saya mau membantu muslim di sini. Akan membantu penjelasan kalau misalnya muslim mengatakan, oh Muhammad tidak makan 7 butir kurma. Ya kan? Tetapi kalau Muhammad tidak makan 7 butir kurma, berarti dia hanya ngomong tanpa melakukan. Ya kan? Dia hanya omong-omong doang tanpa melakukan. Itu perhatikan juga. Oke? Ini dibilang Pak Budi. Apa nih Pak Budi? Pak Budi bilang, sebentar. Oke, ini dibilang Pak Budi. Nilai moral yang diambil adalah Mr. M lupa makan dosis korma pada hari itu. Jadi jangan pernah lupa makan korma paling tidak 2 biji per hari biar tahan racun. Ya, itulah yang saya bilang. Mungkin Muhammad lupa makan korma pada saat itu. Nah, pertanyaannya, apakah korma itu hanya berlaku 1 hari? Misalnya kamu makan korma 7 butir hari ini. Apakah itu hanya berlaku untuk hari itu juga?
Saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Ya, saya kurang tahu. Tapi intinya begini deh. Kenapa lah Muhammad kena racun? Kenapa lah kena sihir? Kan gitu ya. Kan gitu. Nah, terus ini silakan ya, Muslim di luar sana berpikir dulu deh. Muhammad ngomong makan 7 buah, 7 butir, 7 butir. Rupanya dirinya yang kena racun dan kena sihir. Udah gitu yang meracun orang Yahudi, yang menyihir orang Yahudi. Cobalah. Yang meracun orang Yahudi, yang menyihir orang Yahudi. Berarti ini semua ilmunya Muhammad ini kalah sama Yahudi. Udahlah Muslim, kalian jadi orang Yahudi aja lah udah. Kayaknya ini orang Yahudi lebih sakti ya. Lebih sakti kayaknya orang Yahudi daripada Muhammad, daripada ilmu Muhammad. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang dibilang Ken Sajana. Ini yang saya bilang. Muhammad juga manusia biasa, bro. Benar. Itu yang saya bilang. Manusia biasa. Saking biasanya ini ya. Saking biasanya. Biar saya kasih tahu ya. Saya ulangi lagi. Saking biasanya Muhammad yang mereka sebut sebagai Nabi Suri Tauladan itu. Dan juga yang mereka sering sebut sebagai Muslim menyebut sebagai Nabi kesayangan Allah SWT. Coba perhatikan apa yang terjadi. Dia kena sihir. Dia kena racun. Kemudian dia juga sempat ya dikasih ayat-ayat oleh setan yang kemudian datang si Jibril untuk memurnikannya. Cobalah dulu. Saking manusia biasanya itu loh. Saya yang bukan nabi, saya aja yang bukan nabi, ya kan? Ya sampai sekarang belum kena racun lah. Ya sampai sekarang belum kena sihir. Saya berharap Pak Ken Sajana juga jangan sampai kena racun dan sihir. Makan 7 butir kurma, Pak. Ya, silakan makan. Makan banyak-banyak. Kalau bisa 700 butir. Itu untuk menawan racun yang mungkin bergalon-galon mungkin. Silakan. Ya kan? Silakan. Kita lanjut ya. Kita lihat hadis yang lain. Nah, terus dibilang di sini apa? Di sini Sahih Bukhari 5326 telah menceritakan kepada kami Ali bla 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 bla, barang siapa di pagi hari makan beberapa biji kurma. Nah, bukan hanya 7 rupanya ya, bukan harus 7. Beberapa. Setiap harinya. Nah, setiap hari coy, makan itu setiap hari. Oh, berarti ini masuk akal lah. Kalau begitu masuk akal. Mungkin pada hari itu Muhammad lupa atau tidak makan buah kurma itu pada saat itu, sehingga dia kena racun ya. Ya, dibilang maka tidak akan membahayakan terhadap dirinya baik itu racun maupun sihir pada hari itu hingga malam hari. Oh, saya baru tahu ini. Ini saya baru tahu rupanya. Ya. Ternyata 7 butir buah kurma itu hanya berlaku 1 hari coy. Sampai malam hari aja rupanya. Sampai hingga tengah malam hari. Jadi besok-besok lu makan makan setiap hari. Kalau enggak kena sihir kamu. Ya. Kalau enggak kena racun kamu. Nanti saya berharap nanti dokter-dokter di Indonesia juga ini memperhatikan inilah biar mereka tidak kena sihir coy. Makan ini ya. Biar mereka, kalau orang-orang keracunan makanan ya kan, keracunan makanan, nah bilang aja sama dokter makan itu 7 butir kurma azwa ya untuk menawar racun. Suka-suka kalian lah ya kan, suka-suka kalian ya kan. Nah, kalau kita lihat lagi ya, nah ini masih sama ya. Nah, ini apa ini isinya ya? Ini masih tentang diskusi-diskusi itu siapa yang kenapa mereka mengasih racun di dalam daging itu. Nah, saya pikir semua narasi dari hadis-hadis ini kita sudah tahu ya, kita sudah tahu. Dan kita akan lihat di dalam sirah. Nah, ini kan hadis-hadis ini kan ditulis ya, kalau misalnya hadis Sahih Bukhari atau hadis Bukhari lah, hadis Bukhari, hadis Muslim itu kan dikumpulkan oleh Bukhari pada abad ke-9 ya. Nah, kita tidak tahu bagaimana Bukhari ataupun Muslim mereka mengkonfirmasi tentang kebenaran hadis-hadis ini. Kita tidak tahu. Nah, Muslim selalu mengatakan kepada kita, oh itu sanadnya, itu diteliti berdasarkan sanadnya. Tetapi pertanyaannya, kan sanad kan bisa dikarang-karang. Sanad kan bisa dikarang-karang. Bikin aja satu hadis, bikin sanadnya lengkap, udah selesai. Apakah itu sah?
Nah, biarlah itu dijawab oleh manajemen Ali. Itulah makanya kekristenan tidak mengadopsi hal-hal yang seperti itu. Itu konyol. Bagi kekristenan, ya kita lebih percaya misalnya kritik teks, kritik teks. Kita lebih percaya kepada manuskrip itu sendiri gitu ya. Ini benaran atau enggak gitu ya. Nah, coba ya misalnya kenapa kita enggak percaya misalnya Injil Barnabas? Ya, karena memang itu ditulis setelah semua murid-murid Yesus meninggal, lalu ada orang mengaku-ngaku sebagai murid Yesus, lalu dibilang ini adalah Injil Injil Barnabas murid Yesus. Ya, konyol lah itu. Itulah makanya orang Kristen nggak percaya. Bukan karena tidak suka, tapi karena itu adalah sebuah kepalsuan. Gitu. Oke, nah terus ini selingan dulu. Ini dari Pak Mandau Sakti ya, bilang ke channel manapun ternyata bahas dongeng, kok gak habis-habis ya dongeng jadi. Karena begini, polemikus muslim yang memulai, mereka yang memulai untuk mengorek-ngorek iman orang lain gitu ya, mengorek-ngorek tentang isi Alkitab. Coba aja lihat ini misalnya Kainama, Donditan, Aristo, siapa Julius, siapa lagi Irene Handono, Suharsono, Ustadz Suharsono, siapa lagi itu? Dulu ada si Sanihu Munir. Aku kurang tahu kenapa Sanihu Munir kurang eksis sekarang ya. Sekarang diteruskan oleh siapa ini, si manajemen Ali gitu ya. Nah, mereka yang memulai, maka dongeng ini nggak berakhir. Dongeng ini seperti dongeng tiada akhir. Ya mau gimana lagi? Karena saya juga curiga ini di antara Bapak Ibu pasti ada yang suka cerita dongeng. Jangan munafik lah. Ada juga tuh yang mau mendengarkan dongeng sebelum tidur. Aduh, pura-pura nggak mau ketahuan. Oke, kita lanjut. Oke ya, nah ini ada banyak ini ya semua ya. Ini semua tentang racun-racun ini ya. Bagaimana untuk menawar racun, bla 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 bla. Nah, saya belum tahu di mana hadis yang menceritakan tentang motif sebenarnya perempuan yang menaruh racun itu di dalam makanan atau daging yang dimakan oleh Muhammad itu. Nah, oleh karenanya kita langsung saja ya, kita langsung ke kitab Al-Maghazi. Oke. Nah, kitab Al-Maghazi ini Bapak Ibu, sebentar. Ini adalah bukunya. Oke. Salah. Ini adalah bukunya, sebentar. Ini bukunya. Oke. Ini perhatikan, ini kitab Al-Maghazi, sumber sejarah tertua tentang kisah hidup Rasulullah, coy. Kitab Al-Maghazi Muhammad. Ini bukan kitab ecek-ecek ini. Cuma banyak orang terutama para ustadz-ustadz, ulama-ulama muslim, mereka nggak suka mereka buku ini. Kenapa? Karena ada hal-hal yang mereka pikir ini memalukan. Misalnya bagaimana Muhammad menyuruh Zaid untuk menangkapi para kafilah kaum Quraisy. Itu salah satu yang pernah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu. Nah, mereka nggak suka kayak gitu-gitu gitu ya. Wah, ini kok citra Muhammad kok dicitrakan sangat buruk ya. Nah, itu makanya sebetulnya salah satunya kenapa mereka tidak suka melihat kitab ini. Tadi saya salah pencet pula. Aduh. Inilah kan. Nah, lanjut ya. Ini bukunya. Nanti Bapak Ibu datang ke toko buku, beli bukunya. Ya, ini saya rasa tidak mahal ya. Silakan cari buku ini. Ini menurut kawan saya. Ya, kemarin saya dikirimkan beberapa foto dari kawan saya. Dia bilang ini banyak sekali dijual di toko buku di Indo. Ya, ini yang ditulis oleh Al-Waqidi. Ya, bukan Mukidi. Jangan bilang ini Mukidi. Oke? Ini dibilang Pak Budi ya.
Ya, mungkin waktu itu belum musim kurma, Scott. Mungkin. Ini dibilang Pak Christian malah kayak nggak boleh hadis dijual sembarangan karena nanti murid-muridnya baca lalu protes ustadznya. Nah, mungkin lah ya. Oke. Nah, terus saya cek dulu deh untuk selingan dulu biar santai ya. Oke. Nah, ini dari Pak Setio Cewo ya. Ini memang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dibilang ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, tetapi saya perlu ingatkan ya, untuk ayat ini jangan pula mencobai Tuhan. Ya, maksud Yesus di situ sebetulnya adalah supaya untuk memberikan semangat kepada murid-muridnya untuk melakukan penginjilan ya. Dan Yesus bilang bahwa kalau kamu menginjil jangan takut gitu. Jangan takut, saya akan menyertaimu semua karena kan racun maut ini kan mengindikasikan tentang menggambarkan tentang kuasa gelap ya, kira-kira gitu. Artinya kuasa-kuasa kegelapan, bahkan racun maut juga itu sendiri juga, baik itu secara literal itu tidak akan melukai para penginjil gitu ya. Kalau penginjil itu benar-benar percaya, kan gitu ya. Nah, jadi itu memang disampaikan oleh Tuhan Yesus gitu. Nah, berarti ya sudah jelas lah Muhammad bukan penginjil, kan kira-kira gitu. Mungkin juga itu makanya dia kena racun, ya kan? Ya, Muhammad mengabarkan Injil yang lain ya, kena racun lah dia, coy. Kan Yesus hanya menjanjikan ketika Injil Kerajaan Allah yang diberitakan gitu kan. Yesus sendiri mengabarkan tentang Injil Kerajaan Allah. Gitu ya. Nah, kalau Yesus mengatakan kalau kamu terus mengabarkan Injil, jadikan semua bangsa muridku, ya kan? Muhammad datang dengan Injil yang lain. Dia bilang bahkan dia menuduh Isa menerima Injil, katanya kitab Injil katanya. Wah, udahlah, kena racun lah dia. Dia mengabarkan Injil itu kena racun lah dia. Ya kan? Tapi suka-suka mula di situ kan gitu, ya. Suka-suka mula di gitu ya kan? Emotional damage. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah penulisnya ya, Al-Waqidi, dan bukunya itu adalah kitab Al-Maghazi. Oke, dan saya ada yang versi bahasa Inggris. Yang versi bahasa Inggrisnya itu, ini saya tunjukkan covernya, supaya nanti Muslim jangan pula nanti menuduh saya ini bohong-bohong gitu ya. Nah, ini ya, The Life of Muhammad, Al-Waqidi, kitab Al-Maghazi. Oke, Al-Waqidi, kitab Al-Maghazi. Nah, di dalam kitab ini, disinilah kita akan melihat motif perempuan Yahudi itu meracuni Muhammad. Oke. Nah, kita akan langsung saja mencari kata racun ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mendapatkan file ini misalnya, dapatkan kitab ini kan bisa dicari di internet ini, kan gampang mencari kitabnya. Jadi langsung masukkan poison ya, di kata kuncinya poison. Nah, poison, kalau kita langsung cari poison, oke? Nah, maka langsung kita akan dibawa ke halaman 63. Disinilah diceritakan, ya, disinilah diceritakan bagaimana. Oke, sebentar saya lihat lagi. Oke, sebentar ya. Saya pastikan dulu ya. Saya pastikan di mana halamannya dulu. Oke, saya baca. Tadi saya sudah baca, tapi kenapa? Oke. Mana Umar order dari Oke.
Oke, sebentar. Mana ini si binti Haris ini? Itu sebetulnya yang sedang saya cari si Zainab itu. Ini dia. Ini langsung ke halaman 333. Langsung kita dapat dia cuy. Ya kan? Tenang. Kalau sabar ya kan, orang sabar pantatnya tidak lebar. Oke? Nah, ini di halaman 333 ini diceritakan di sini ya. They said when Muhammad conquered Khaybar and was confident, Zainab binti Al-Harith began to ask, what part of lamb is most desirable to Muhammad? They said, the forearm and the shoulder. She brought a growth of her and slaughtered it. Then she took some of potent poison. She had consulted the Jews about poison and they agreed over this poison specifically. She poisoned the lamb, putting more on the forearm and shoulder. Jadi intinya bahwa ini si Zainab. Ya, ini si Zainab, ini namanya, ini si Zainab. Si Zainab ini binti Harits atau dia bertanya ya, yang bagian mana yang disukai oleh Muhammad ya. Nah, orang memberitahu dia, oh dia suka bagian bagian bahunya sama paha gitu ya. Nah, terus dia bilang terus selanjutnya apa? Dia terus mengambil kambing, ya, she approached a goat, ya, dia ngambil kambingnya, kemudian dia menyembelihnya, kemudian dia mengambil sejumlah dia menaruh racun itu ya, kemudian dia berdiskusi dengan orang-orang Yahudi tentang racun yang dia gunakan itu, lalu orang-orang Yahudi itu mereka sepakat untuk menggunakan racun yang dibawanya itu ya. Kemudian si Zainab itu menaruh racun di kambing itu ya. Kemudian dia menaruh racun itu lebih banyak di bagian paha dan bagian bahunya gitu ya. Nah, sebetulnya ini Bapak Ibu bisa membaca semua di sini ya. Nah, supaya untuk memudahkan kita, ya, tadi pagi semalam kalau nggak salah, semalam saya dikasih oleh kawan yang baik ya, tentang terjemahan ya. Ini ada yang versi bahasa Indonesia karena saya tidak bisa mendapatkan yang versi bahasa Indonesia karena saya juga bukan bukan di Indonesia kan, makanya saya tidak bisa memperolehnya. Nah, kisah ini atau terjemahannya ini ada di sini. Jadi kalau kita baca di sini ya, ini kita baca pelan-pelan ya, supaya muslim di luar sana juga ini membacanya coy. Ya, jangan cuma kita aja yang tahu. Oh, ini dia. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini ya. Mereka mengatakan ketika Muhammad menaklukkan Khaybar dan merasa percaya diri, Zainab binti Harits, nah itu yang saya bilang tadi, Zainab binti Harits, ya, bertanya, bagian domba mana yang paling disukai Muhammad? Nah, ternyata Muhammad ini ada bagian-bagian binatang yang dia sukai. Ini masalah makanan ini semua. Ya kan? Mereka menjawab, kaki depan dan pundak katanya kan. Nah, kemudian Zainab mendekati dombanya dan menyembelihnya. Kemudian ia mengambil racun yang kuat. Ngeri coy. Ya. Namun sebelumnya ia telah bertanya kepada seorang Yahudi mengenai racun dan mereka setuju untuk memberikan suatu jenis racun. Nah, Zainab meracuni domba tadi dengan memberikan lebih banyak racun pada kaki depan dan pundak. Oke? Nah, terus selanjutnya apa? Saat matahari terbenam, nah ini perhatikan ini. Rasulullah melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu beliau kembali ke rumah. Beliau menemukan Zainab duduk di atas kursinya. Beliau bertanya kepada Zainab tentang daging domba itu. Dan Zainab menjawab, Abul Qasim, aku membawa hadiah. Wih, mantap kali memang, bah. Ya kan? Ini, aku membawa hadiah katanya kan. Rasulullah biasa memakan hadiah. Tetapi beliau tidak pernah memakan sumbangan. Rasulullah biasa memakan hadiah. Tetapi beliau tidak pernah memakan sumbangan. Oke. Beliau meminta agar hadiahnya dibawa dan diletakkan di hadapannya. Lalu Rasulullah berkata, dikasih hadiah langsunglah dibilang, oke, bawa ke sini coy. Nah, apa yang terjadi? Ya. Dan diletakkan di hadapannya, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya. Ya. Kemudian mendekat dan makanlah. Ya. Kemudian Rasulullah mengambil daging bagian kaki depan.
Sementara Bisar bin Bara mengambil bagian tulang kering. Rasulullah menggigit sedikit. Nah, ini coy. Mungkin dia agak-agak takut juga karena mungkin dia lupa makan buah azwa tadi itu, ya. Kurma azwa tadi itu, ya, mungkin. Dan Bisar menggigit bagiannya. Dan ketika Rasulullah menelan makanannya, begitu pula dengan Bisar. Rasulullah berseru, "Berhenti! Kakek ini memberitahuku bahwa ia telah beracuni." Oh, ngeri cuy. Ya, ngeri coy, ya. Itu daging kambing, kaki kambing yang sudah mati bisa ngomong coy. Nah, bisa berkata, "Demi Allah, aku mengetahuinya dari daging yang kumakan. Dan yang mencegahku dari meludakannya adalah karena aku takut mengganggu selera makanmu," gitu ya. Rupanya si Bisar ini tahu sebetulnya bahwa daging itu telah diracun, ya kan. Cuma kan nggak mau dia mengganggu Muhammad, ya kan. Dia makan aja terus. Mungkinlah dia makanya dia makan aja terus. Asik-asik aja lah, biar asik itulah kan. Nah, terus dibilang, ya, "Saat engkau menelan apa yang ada di tanganmu, aku tidak mau menentangmu. Kuharap engkau tidak memakan bagian yang buruk." Bisar tidak bergerak dari tempatnya sampai warna kulitnya berubah seperti penutup kepala. Sakitnya tidak lebih dari 1 tahun. Ia tidak berubah selain apa yang diubah oleh racun itu, dan ia meninggal karenanya dikatakan bahwa ia tidak meninggalkan rumahnya sampai ia wafat. Nah, perhatikan, si Bisar ini meninggal setahun setelah dia makan racun itu. Dan kalau kisah ini kita ikuti, ya, racun itulah yang mengantar dia karena racun itulah yang membuat perubahan pada kulitnya kan. Dan racun itu efek racun itu tidak berhenti sampai dia meninggal setahun kemudian. Nah, apa yang terjadi dengan Muhammad? Ya kan? Apa yang terjadi dengan Muhammad? Nah, ini perhatian ini, kita baca selanjutnya. Ya, kita baca selanjutnya, coy. Rasulullah hidup selama 3 tahun. Nah, bisa dibaca ya. Sesudah peristiwa itu, Rasulullah memanggil Zainab dan bertanya, "Apakah engkau meracuni daging pundak itu?" Zainab menjawab, "Siapa yang memberitahumu?" Beliau menjawab, "Daging itu," kata. Mungkin asin mungkin di lidahnya. Wah, ini ada apa ini? Zainab menjawab, "Yes." Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan hal itu?" Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini adalah motifnya. Ini motif yang sebenarnya. Ya. Kalau di hadis-hadis tadi itu kan motifnya kan mereka mau menguji kenabian Muhammad. Nah, ini motif yang sebenarnya, yang menurut saya ini manusiawi. Ya, silakan nanti muslim-muslim di luar sana membaca ini. Dikatakan di sini, Zainab menjawab, "Yes." Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan hal itu?" Ia menjawab, ini saya kasih garis ya, sebentar. Biar gampang diikuti ya. Mana ini? Drawing line. Oh, ini. Alright. Oke. Nah, coba ya. Ini kita ambil dari sini. Oke. Nah, dibilang di sini ya. Apa yang membuatmu melakukan itu, katanya kan? Ia menjawab, "Engkau telah membunuh ayahku, pamanku, dan suamiku. Kau merenggut dari kaumku apa yang telah kau ambil." Aku berkata kepada diriku, jika dia seorang nabi, tentu dia akan tahu. Domba itu akan memberitahunya apa yang telah kuperbuat. Jika ia seorang raja, maka kami lega mengetahui nasibnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, inilah motif yang sebenarnya. Kenapa? Perempuan ini mengatakan, lu yang membunuh bapak saya. Kau membunuh juga paman saya. Kau juga membunuh suamiku, katanya. Ya. Dan lucunya ya, ini perhatikan ini. Ini perempuan. Aku kurang tahu ini apa sebetulnya yang ada di dalam pikiran Muhammad ya.
Udah dia habisi keluarga si Zainab ini, terus dia mau memakan sebuah hidangan dari perempuan yang mana keluarganya telah dihabisi. Cobalah dulu itu. Coba dulu, kutanyalah dulu sama kalian ya. Kalau misalnya kalianlah Muhammad, mau nggak kalian memakan makanan yang dari keluarga yang telah kalian habisi? Hah? Itu gimana ya? Terlalu kasar lah saya bilang kalau saya bilang ini nggak mikir gitu ya. Terlalu kasar mungkin kalau saya ngomong, waduh, apa nggak pakai logika, gimana gitu ya. Tapi Muhammad nggak tahu menau dia makan pula. Aduh. Dan dicatat sampai hari ini gitu ya, ada di dalam kitab ini, ada. Mengenaskan coy. Mengenaskan. Hah? Dibilang boneka Aisyah jadi saksi. Lebih elegan kematian hewan kurban. Bisa bisa membuat ucil menjadi kendaraan masuk surga. Taulah. Ya, ini dibilang Mbak Sion lagi ya. Ketahuan pembunuh lalu minta dilayani sama keluarga. Iya, betul. Kan nggak lucu kan? Udah tahu kamu menghabis keluarganya. Kamu mau makan pula dari dia. Kan, aduh, gimana sih? Gak mikir kamu, ah? Gak mikir kamu? Hah? Gak mikir? Aku heran, bah. Ini dibilang Wan Ana. Targetnya juga cucu Muhammad Hussein dibunuh oleh kelompok Sunni sahabat sendiri. Wah, sebuah pengkhianatannya. Cucu Muhammad loh itu yang bunuh Sunni yang sekarang mengucap para Habib. Nah, tapi kalau bagi mereka kan semua mantap-mantap aja kan. Suka-suka mereka aja lah. Oke. Sambil minum dulu coy. Ya kan, santai aja sama orang ini. Lanjut ya. Ini dari Freddy Abraham. Ya, bahkan ya ini juga yang menarik yang terus-terus kita tanya sama muslim kan. Bukankah Muhammad itu adalah seorang nabi yang spesial, yang paling disayangi oleh Allah, bahkan kursinya Allah SWT, kursinya Allah SWT itu saja itu tertulis nama Muhammad. Coba saking spesialnya Muhammad itu, kursinya Allah SWT itu tertulis nama Muhammad, coy. Coba cari videonya CP yang menjelaskan tentang hal itu. Artinya Muhammad ini sangat spesial. Tapi kenapa lah Isa yang tidak dibiarkan dibunuh gitu ya, justru Isa diangkat? Kenapa? Muhammad dibiarkan menderita selama 3 tahun, coy. Coba. Coba, ya. Nah, ini kalau kita teruskan ya. Ada, ada perbedaan pendapat di antara kami mengenai riwayat ini. Ya, seorang pencerita mengatakan Rasulullah memerintahkan hukuman bagi Zainab, ya, mana ia dibunuh kemudian disalib. Pendapat lain mengatakan bahwa Rasulullah memaafkannya. 3 orang mencelupkan tangan mereka ke dalam makanan itu, tetapi tidak menelannya. Sama sekali Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan darah dari atas kepala mereka karena domba itu, ya. Padahal udah dibilang tadi makan kurma lah, coy. Ini kok dikeluarkan pula darah dari kepalanya, ya kan? Dari bawah tangan lengan kirinya. Dikatakan bahwa beliau menampung darah dari tengkuk lehernya, gitu ya. Nah, saking berbahayanya racun itu, coy. Gitu ya. Nah, jadi inilah motif yang terjadi sebenarnya. Jadi apa sebetulnya yang menarik di sini? Yesus mati di kayu salib pertama karena dia mau mengorbankan, memberikan nyawanya sebagai korban penebusan bagi pengikut, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya kan? Nah, kemudian dia juga Yesus, kenapa dia dihukum mati? Karena dia mengaku sebagai anak Allah. Ya, bukan karena dia berdosa, bukan karena dia menghabisi keluarga orang, bukan karena dia menghabisi paman orang seperti yang dilakukan oleh Muhammad menurut Zainab ini ya. Zainab mengatakan, "Ya, kamu yang membunuh ayahku, pamanku, suamiku," katanya. Yesus tidak pernah membunuh suami orang. Yesus tidak pernah membunuh keluarga orang. Justru Yesus menghidupkan Lazarus. Justru Yesus menyembuhkan orang.
Justru Yesus mencelikan mata yang buta. Justru Yesus menolong banyak orang. Ya, satu-satunya kesalahan Yesus, bukan, satu-satunya yang membuat Yesus itu disalib bukan karena kesalahannya, bukan karena dia melakukan sebuah dosa, bukan. Tapi karena dia mengaku sebagai anak Allah. Ya, dia mengatakan apa sebenarnya? Yesus juga berkali-kali mengatakan, aku ini berasal dari atas, kamu dari bawah. Saya yang dari sorga, kamu yang di bumi ini, gitu. Tetapi orang-orang kan tidak percaya, ya kan? Makanya ketika Yesus bangkit, lalu ketika dia naik ke surga, ya, waktu dia diangkat ke awan-awan, pada peristiwa Yerusalem itu ya, orang-orang terpelongok gitu kan? Terpelongok melihat Yesus terangkat di awan-awan, terangkat, ya kan? Mereka melongok. Terus mereka lihat-lihat langit, termasuk murid-murid Yesus. Mereka terheran-heran. Waduh. Kenapa? Karena selama ini mereka banyak salah mengerti kan? Mereka nggak paham-paham selama ini. Udah Yesus berkali-kali mengatakan, saya ini anak Allah. Kamu ini berasal dari bawah, saya dari atas. Ya, saya ini diutus oleh Bapakku. Artinya dia dari sorga gitu. Kira-kira gitulah ya. Ya kan? Dan dia kembali ke sorga. Ya, bersama dengan Bapa, yaitu. Nah, jadi ketika itu Yesus terangkat, orang-orang temangu-mangu sampai malaikat datang, ada malaikat kan datang menegur para murid-murid itu. Oi, ngapain kau masih di sini? Ngapain lu melongok? Ngapain lu terpelangap-pelongok? Udahlah, Yesus nanti balik pada nanti dia akan kembali lagi katanya. Seperti dia terangkat seperti itu juga ya dia nanti akan datang. Maka barulah pulang orang-orang murid itu kan. Ya, mereka pulang ke Yerusalem, mereka setia berdoa, memuji, berdoa bersama-sama sampai menunggu hari Pentakosta kan. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, tapi perhatikan, Muslim di luar sana, ketika Yesus datang yang kedua kali, dia bukan datang untuk mengorbankan dirinya lagi loh. Dia datang sebagai hakim. Dia habisi kamu. Itu sudah dia bilang, semua orang yang tidak percaya sama dia, maka harus dibawa di hadapannya. Malaikat-malaikat nanti akan membawa semua orang yang tidak percaya di hadapannya. Ya, dihabisi semua itu. Nah, karena pada kedatangan yang kedua bukan lagi pengorbanan yang terjadi, bukan lagi penyaliban. Yesus tidak akan disalib kedua kali, coy. Jangan kamu berpikir aneh-aneh, oke? Yesus akan datang sebagai hakim nanti pada akhirnya, coy. Maka dari sekarang bertobatlah kamu. Bertobat kamu. Oh, tidak ada cerita. Bertobat kamu. Nah, ini kan sudah ada Muslim satu ya. Dibilang si Rayenda Natem, salam alaikum katanya. Semoga Hasem ya memberkati kita semua. Suka-sukamu lah ngomong begitu. Suka-sukamu lah ngomong begitu. Sekarang kau bayangkanlah dulu siapalah yang terhormat kematiannya sekarang coba. Apakah Muhammad? Apakah Yesus? Yesus meninggal karena menyerahkan nyawanya untuk penebusan orang. Muhammad meninggal gara-gara kerongkongannya, coba. Dia makan daging. Dia makan daging, coy. Makan domba yang dikasih orang Yahudi. Coba bayangkan itu. Yang meracuni Muhammad orang Yahudi. Yang menyihir Muhammad orang Yahudi. Lalu Munajjam Ali mengaku-ngaku, dia bilang, Yahudi dan Islam itu satu rumpun loh. Kita itu satu rumpun, kekristenan beda sendiri. Lu mikir atau gimana sih? Lu mikir atau gimana sih? Gimana sih? Coba dulu, kalau kamu berpikir yang logika, kamu menggunakan logikamu dengan bagus, harusnya kamu udah sadar lah itu. Ya, itu dia. Oke? Nah, terus apa lagi ya? Ini dibilang Sumahanhan ya. Ucin berkata dengan bangga yang mereka diterima karena keberhasilan nabi besar mereka dalam syiar. Ya, tapi bohong. Diterima dengan ancaman pedang di leher dan diintimidasi. Urara. Ya, itu cerita klasik lah. Itu cerita klasik. Zainab sendiri di dalam kisah ini, di dalam kitab Al-Maghazi ini, mengatakan bahwa bapaknya dibunuh oleh, ya mungkin memang tidak secara spesifik dikatakan Muhammad dengan tangannya sendiri yang membunuh ya. Tetapi mungkin pengikutnya lah. Tetapi intinya Zainab mengatakan ya, karena Muhammad sebagai pimpinan mereka mengatakan, maka Zainab mengatakan, kamu membunuh suamiku, kamu membunuh ayahku, kamu membunuh pamanku, makanya aku kasih kau racun lah.
Itu yang dibilang Zainab. Ya kan? Siapa juga yang nggak sakit hati kalau keluarganya dia? Coba aja lah perang itu, perang Rusia dan perang Ukraina itu, coba. Hah? Itu Rusia datang, orang-orang Rusia datang untuk ke negaranya Ukraina. Orang Ukraina mempertahankan rumahnya lah. Siapa yang mau datang? Aku juga kalau terlepas masalah politik-politik, kalau orang datang ke rumahku, maling datang ke rumahku, kuhabisi dia. Gak peduli saya. Gak peduli saya. Sama juga. Ini Muhammad datang ke Khaybar, dihabisinya semua orang. Nah, lucunya di perang Khaybar, Muhammad ada satu peristiwa yang lain, misalnya Safiyah kan. Safiyah itu juga suaminya dihabisi coy pada hari yang sama. Keluarganya semua dihabisi pada hari yang sama. Terus Muhammad menjadikan si Safiyah itu sebagai istrinya. Nah, pembelaan para polemikus muslim, mereka mengatakan, lihatlah itu kan Safiyah kan jadikan istri. Wah, tetapi moralitas apa yang bisa dipelajari dari hal tersebut? Kenapa? Pada hari yang sama kau menghabisi keluarga orang coy, dan kamu baru aja dia jadi pengantin. Safiyah itu baru aja jadi pengantin pada saat itu. Lalu Muhammad mengambil dia sebagai istrinya. Ngeri cuy. Ngeri. Hah? Ngeri. Dan inilah yang dijadikan oleh Ryan dan Nathan sebagai nabi. Ya suka-sukamu lah. Suka-sukamu, ya kan? Suka-sukamu. Dibilang Nakaresindo, Nabi kok bisa mati diracun? Ya mungkin gara-gara nggak makan kurma, makan 7 buah kurma asma itu kan. Gimana kenabiannya? Ya bukankah Nabi itu kesayangan Allah? Ya mungkin dia lupa makan buah kurma, itu intinya. Itu aja lah intinya. Sama juga dia kena sihir kan, mungkin dia lupa makan buah kurma itu. Karena dia sendiri kok yang ngomong, bukan kita. Ini sumber-sumbernya dari sumber Islam sendiri kok. Kan gitu ya. Ya suka-suka mereka lah. Kalau mau begitu ya sudah. Silakan. Ya kan? Peristiwa makan daging beracun dan dimuntahkan tahun 629 dan wafat 632. Selama 3 tahun masih sangat sibuk memimpin perang Tabuk 630 M dan Haji 10 Dukai 632. Jarak Mekah Madinah 500 km. Nah, ini memang itu aja kerjanya memang. Mau bilang apa kita? Nah, ini pembahasan yang lain ya. Pembahasan yang lain. Memang ini sudah dibahas oleh David Wood. Di RAK juga sudah dibahas ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Andreas ya. Ini Pak Scott, siapa yang mengidap skizofrenia ya. Nah, itu lain kali kita bahas itu ya. Nah, terus ini dibilang Pak Christian Malak ya. Nabi kesayangan Allah mati racun. Kok Nabi yang tahu masa depan nggak tahu kalau mau diracun. Nah, kurang tahu lah. Mungkin juga Jibril terlambat datangnya untuk memberitahu Muhammad kan. Jangan makan, jangan makan. Gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis yang lain ya. Coba kita kembali ke hadis-hadis ya. Saya mau mencari hadis di mana di dalam hadis itu dia sebentar ya. Nah, ini coy. Ini bahkan coba ya sebentar. Ini menarik ini. Racun itu bekasnya pun masih membekas. Membekas di mana? Membekas sama Muhammad. Ini perhatikan ini di dalam Sahih Muslim ya. Bilang di sini para sahabat bertanya, bolehkah kami membunuh perempuan itu? Ya, mereka mau membunuh membunuh si Zainab tadi itu yang kasih racun ya. Terus dibilang Muhammad menjawab, jangan, kata Anas selanjutnya, kami melihat jelas bekas racun itu kelihatan di leher Rasulullah. Ya, artinya kan mungkin biru-biru mungkin ya, pembuluh darah ya kan gara-gara racun itu ya. Mungkin saking kuatnya lah racun itu kan. Dan telah menceritakan kepada kami Harun bla bla. Ya, aku mendengar Anas bahwa seorang perempuan Yahudi menaruh racun dalam sepotong daging lalu ia membawanya ke depan Rasulullah sebagaimana hadis Khalid ya. Muncul bekasnya coy. Ya, kelihatan saking kuatnya. Ya, saking kuatnya. Nah, ini saya sedang mencari hadis yang mana Aisyah mengasih tahu bahwa Muhammad menderita kesakitan gara-gara racun itu, gitu ya.
Coba mudah-mudahan kita dapat ininya. Mudah-mudahan kita dapat informasinya ya. Coba kita lihat. Sabar-sabar ya. Orang sabar pantatnya tidak jadi lebar ya. Kalau nggak sabar nanti melebar kiri kanan ya. Coba ini apa ini? Oh belum, bukan ini. Nah ini sampai ini ya, ini dibilang, ini juga ada di dalam Sunan Abu Daud ya, 39-13 dibilang ya. Ummu Mubasir berkata kepada Nabi pada saat sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian, apa yang engkau keluhkan dari Rasulullah? Ini kan masih menderita ya, menderita si Muhammad ini gara-gara racun itu. Aku tidak mengeluhkan apapun atas anakku kecuali daging kambing beracun yang ia makan bersamaku di waktu Khaybar. Nabi lalu menjawab, aku juga tidak mengeluhkan apapun selain daging kambing beracun itu. Dan sekarang adalah waktu terputusnya punggungku, katanya ya. Dia dibilang sekarang adalah waktunya dia meninggal, katanya. Artinya bahwa racun itu membekas sampai dia meninggal, coy. Ngeri, coy. Jadi ketika para polemikus muslim mengatakan, oh tidak, Muhammad bukan mati karena racun. Tunggu dulu. Sumber Islam mengatakan iya. Hah? Ya kan? Nah, coba kita lihat lagi ya. Nah, ini mana ini si Aisyah? Mana si Aisyah ini? Saya sedang mencari Aisyah ini. Oke, nah ini juga ini keluhan Muhammad ya yang ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Ini saya perbesar. Ya, di dalam Sunan Ibnu Majah dikatakan Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, setiap tahun Anda masih saja mengalami sakit. Nah ini perhatikan, setiap tahun coy, artinya menahun. Bukan hanya sebentar. Jadi ketika Muslim mengatakan itu, memang ini dikatakan doif ya katanya. Ini menurut M. Nasiruddin Al-Albani. Ya, ini doif katanya. Nah, terlepas dari doif ya, ini hadisnya ada. Ya. Ini hadis doif katanya ya. Tetapi ini dibilang hadis doif ini apa? Wahai Rasulullah, setiap tahun Anda masih saja mengalami sakit akibat racun yang ada pada daging kambing yang Anda makan. Beliau menjawab, tidaklah rasa sakit akibat dari kambing yang diberi racun itu menimpaku kecuali dia telah ditentukan bagiku. Begitu juga dalam penciptaannya. Dia bilang begitu ya. Jadi Muhammad bilang ya udah nasib saya. Kira-kira gitulah ya, kata sederhana gitu. Ya ketika si Ummu Salamah mau ngomong begitu ya Muhammad bilang udah nasib awak lah, kira-kira gitu ya. Nah ini saya mau mencari Oke, mana ini pengakuan si Aisyah ya? Aisyah, kamu di mana? Di mana pengakuanmu? Oke, kok belum ada sih? Ada yang tahu nggak di mana itu nomor hadisnya berapa gitu ya? Tentang Aisyah, tentang apa Muhammad mengeluh-mengeluh kepada Aisyah, dia bilang bahwa dia masih merasakan merasakan sakit akibat racun yang dimakannya di Khaybar itu, ya. Oke. Sabar. Saya kurang tahu lah ya, saya tidak dapat hadisnya. Nah mungkin
Mungkin kalau Bapak Ibu masih mengingat hadisnya, nanti kalau saya dapat saya akan share ya. Saya akan share nanti di kolom komentar. Jadi intinya bahwa Aisyah memberikan Muhammad mengeluhkan sakitnya itu sampai ketika dia mau meninggal, dan dia mengatakan kepada Aisyah, istrinya, istri yang paling disayanginya mungkin ya, si Aisyah, dia bilang, saya masih merasakan kesakitan ya, kesakitan gara-gara gara-gara racun yang dia makan di Khaybar itu, katanya gitu. Nah, ya suka-suka kalian gitu ya. Jadi inti dari apa yang kita bahas ini sebetulnya adalah apa? Bahwa kalau kematian Yesus itu untuk keselamatan umat manusia. Lalu kematian Muhammad untuk keselamatan siapa? Nggak menyelamatkan siapa-siapa. Dia justru kena racun karena dia makan pemberian orang, yang mana orang yang memberikan hadiah itu keluarganya telah dihabisi dulu. Yesus tidak ada menghabisi keluarga orang, nggak ada. Tapi Muhammad, menurut pengakuan Zainab, dia membunuh keluarganya, membunuh ayahnya, macam-macam. Ya, inilah Nabi yang kamu junjung, Muslim. Ini Nabi, dan ini bukan tulisan saya, ini bukan tulisannya orang Kristen juga, bukan. Ini tulisan-tulisan dari sumber-sumber Islam sendiri, gitu. Nah, kalau kalian masih percaya Nabi kalian bahwa itu adalah dari Tuhan, ya silakan aja, ya kan? Silakan aja, ya. Tetapi setidaknya saya sudah kasih tahu kamu bahwa Yesus nanti ketika datang yang kedua kali bukan seperti kedatangan Yesus yang diceritakan di dalam hadis atau di dalam narasi Islam ya. Kalau di dalam narasi Islam, Yesus itu datang untuk mematahkan salib dan membunuh babi-babi. Nggak ada hubungannya itu nggak nyambung itu. Itu konyol itu. Datang-datang dari surga untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Lu mikir atau gimana sih? Hah? Itu otak dipakai di mana? Itu konyol itu. Yang jelas Yesus sendiri yang mengatakan. Mana yang kamu percaya? Perkataan Yesus sendiri atau perkataan Muhammad yang gak tahu apa-apa tentang Yesus? Perkataan Muhammad atau perkataan Yesus? Coba ya, ini salah satu misalnya ya. Kemarin kita sudah bahas misalnya apa yang disampaikan oleh Muhammad. Dia bilang bahwa orang Yahudi percaya yang mereka bunuh itu Isa Al-Masih. Mana ada orang Yahudi percaya itu Isa Al-Masih? Mana ada orang Yahudi percaya itu bahwa yang mereka bunuh itu Al-Masih? Nggak ada itu. Nah, itu artinya kan Muhammad keliru lagi. Nah, terus apa lagi? Mana ada ceritanya Yesus menerima kitab Injil? Nggak ada itu. Konyol itu, konyol. Konyol. Mana ada Yesus diserupakan kematiannya? Itu konyol juga. Konyol, tapi kami masih percaya. Terus dibilang sini, mana ada itu ceritanya Yesus datang kedua kali untuk datang-datang mematahkan salib dan membunuh babi-babi. Konyol itu. Hah? Konyol itu. Coba mikir dulu lah. Hah? Mikir dulu. Mikir. Yesus sendiri yang mengatakan dia akan datang sebagai hakim. Dan dia bilang, orang yang tidak percaya, dia bilang, yang tidak percaya kepadanya pada kedatangan yang kedua, dia akan menyuruh malaikatnya untuk membawa semua orang yang tidak percaya kepadanya itu dan disembelih, coy. Itu yang mau kamu tunggu. Itu yang mau kamu tunggu. Itu yang mau kamu tunggu. Aduh. Jangan begitulah. Jangan keras kepala. Jangan keras kepala. Yesus bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Pikulah kuk yang kuberikan. Kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Nah, kamu gak mau. Ya bukan salahnya Tuhan Yesus lagi lah. Bukan salahnya saya juga. Saya sudah kasih tahu. Udah saya keras-keras saya ngomong. Udah terus terang saya ngomong bahwa Yesus nanti datang kedua kali bukan membunuh babi. Gak ada hubungannya. Justru yang membunuh babi itu setan-setan. Tahu nggak kenapa setan-setan yang membunuh babi? Jadi ketika Yesus mengusir roh jahat dari seseorang, terus setan-setan itu bilang sama Yesus, Tuhan Yesus, izinkan kami masuk ke dalam babi-babi itu, katanya. Siapa yang membunuh babi-babi itu? Setan-setan itu. Kenapa? Karena babi-babi itu melarikan diri, mereka menerjunkan diri ke dalam jurang. Siapa yang membunuh babi? Setan, bukan Yesus. Jangan aneh-aneh kamu. Hah? Jangan aneh-aneh kamu. Oke, ini dari Pak Kenji ya. Sebentar saya cari. Ini dari
hadis Al-Bukhari 4428, buku 64, hadis 450. Oke, sebentar ya, saya cari dulu ya. Oke, saya cari dulu ya. Mungkin yang Oke, saya cari Quran X. Ini hadis. Ini hadis, sebentar. Hadis berapa nih? Hadis Bukhari 4428. Bukhari. Buku 64. Buku 64. Aduh, ini kenapa lambat kali ya? Buku 64, hadis 450. Oke, mari kita baca. Ini. Ini. Thank you ya Pak Kenji, thank you. Nah, ini yang saya bilang tadi. Di dalam Sahih Bukhari, ya, ini dia, Sahih Bukhari nomor 4428 ya. Ini volume 5, buku 59, hadis 713 juga sama ya. Di dalam versi ini buku 64, hadis 450. Thank you ya Pak Kenji. Nah, ini dibilang, ya, diceritakan oleh Aisyah. The prophet in his alignment in which he died, jadi ketika pada masa akhir hidupnya ya, dia mengatakan ya, oh Aisyah, ya, I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar. Saya masih merasakan kesakitan, ya, yang disebabkan oleh makanan yang saya makan di Khaybar, ya. Dan pada saat ini saya merasa bahwa pembuluh aorta saya sedang diiris-iris dari racun itu, katanya. Itu dia. Nah, itu yang kamu bangga-banggakan Menachem Ali, Muhammad Ali, Don Ditan, ya, Graham Walaf, ya, dan ucil-ucil yang lain. Itu yang kamu bangga-banggakan, ya. Ini dibilang, ya, kan dibilangkan kematian Muhammad itu kan sekitar 3 tahun ya setelah kejadian Khaybar, dan Muhammad ya di akhir masa hidupnya dia mengeluhkan kesakitan. Kesakitan apa? Keluhannya itu gara-gara dia makan racun itu di Khaybar. Jadi silakan pikirkan itu hal seperti itu, silakan. Kalau kami mesti percaya, silakan, ya. Nah, kembali ke topik yang tadi ku bilang bahwa sekali lagi Yesus datang kedua kali bukan untuk membunuh babi. Konyol itu. Kamu mau percaya siapa? Ya, kamu percaya Yesus yang mengatakan sendiri pada abad pertama, atau percaya kepada orang yang datang di abad ke-7 yang mengatakan, oh, Isa nanti datang membunuh babi? Ya nggak nyambung lah. Yesus mengatakan dia datang yang kedua kali sebagai hakim, dan dia bilang setiap orang yang tidak percaya kepadanya, ya, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, tidak mengakui dia sebagai anak Allah, dia akan menyuruh malaikatnya. Dia bilang apa? Ya, bawalah mereka di hadapanku, katanya. Dia akan menyembelihnya, coy. Karena dia akan datang lagi sebagai penebus di situ. Dia nggak sebagai hakim. Nah, perhatikan ketika saya sudah membahas ini beberapa waktu sebelumnya kan, bahwa Yesus memiliki bala tentara malaikat. Dan pernah dulu satu malaikat maut dikirim ke Mesir, dan dalam satu malam habis seluruh anak sulung Mesir, coy, habis. Satu orang yang dikirim malaikat maut. Coba, Yesus bilang saya punya 12 bala tentara, katanya. 12 peleton, ya kan? Ya kan? Kalau diutusnya itu nanti di akhir zaman, habis kita semua. Kalau nggak percaya, habis. Jangan keras kepala kali lah, ya. Nah, tetapi dari semuanya ini, kalau kamu di luar sana yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, ini kesempatan yang baik bagimu. Kamu mendengarkan ini, berilah dirimu, berilah hatimu
Bukakan hatimu untuk Tuhan, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kamu diselamatkan, ya. Dan bukan hanya kamu saja yang akan diselamatkan, tetapi nanti seisi keluargamu akan diselamatkan, ya. Nah, memang mengikuti Yesus tidak dijamin untuk hidup tenang, ya, tidak kayak gitu, ya. Mungkin di luar sana kalian sering mendengar, oh nanti kalau kita sudah terima Yesus, hidup kita nyaman, dijamin. Enggak kayak gitu. Yesus nggak pernah ngomong begitu. Yesus justru mengatakan, ya, kalau kamu mengikuti aku, ya pikul salibmu, katanya. Oke? Nah, Yesus tidak menjanjikan kenyamanan di dunia ini, enggak, ya. Yesus menjanjikan memang kita akan bersama-sama dengan Dia di surga kelak, ya. Ya. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia nanti di bumi yang baru, ya, Yerusalem, di kerajaan 1000 tahun. Oke? Nah, itu saja dari saya, Bapak Ibu. Ini dibilang malaikat Gabriel. Scott, mana ayat di dalam Alkitab Yesus menyuruh malaikat menyembelih manusia? Baca aja itu di Wahyu, kan? Di Wahyu kan ada itu. Baca itu di Wahyu. Kan itu juga yang sering dituduhkan oleh polemikus Muslim, kan? Ya, jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu jangan berharap kamu dikasihani lagi. Udah selesai waktunya. Udah selesai, ya. Kesempatanmu sebelum Yesus datang kedua kali. Dan kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Mungkin dia datang malam ini, mungkin besok pagi, mungkin 200 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Yang apa yang kita lakukan, ya kita berjaga-jaga. Nah, oke. Nah, itu saja. Ini masih ada ini. Ya, ini dibilang, ya. Ini Ryan dan Nathan bilang, ya terserah kalian, fitnah aja terus Nabi kami. Semakin difitnah, semakin banyak orang yang akan sadar dan memeluk Islam. Fitnah? Fitnah dari mana? Kita membaca hadis. Hadis dari Muslim sendiri. Dari Islam sendiri hadisnya. Kitabnya juga orang Muslim yang menulis. Gimana ya kamu ini, Nathan? Udah ku bilang dari kemarin, nak. Kau makanlah dulu protein itu bagus-bagus. Supaya, kognitifmu itu berkembanglah sedikit. Nanti lama-lama kamu ini kayak macam Ali, nggak bisa berpikir. Sukanya berpolemikus aja, ya kan? Lama-lama kamu ini kayak macam Kainama. Ya kan? Nah, itu sajalah dulu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam semuanya. Sampai jumpa di topik-topik berikut, ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.